negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Bangsa kita Indonesia. Halo, damkar di sini ada yang bisa dibantu? Halo Pak, ini teman saya kesurupan Pak. Ya Allah Pak, itu bukan tugasnya damkar. Emang sih setan terbuat dari api, tapi jangan ke damkar Pak, ke ustadz aja. Ah, di medsos bisa itu Pak damkar. Ya udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Supremasi hukum. Nah, bagi kamu yang selalu mendewa-dewakan pemadam kebakaran, ya kalau ada apa-apa pemadam kebakaran, udah lihat kan video orang kesurupan aja memanggil pemadam kebakaran gitu. Menurut saya tuh kalau kayak kecopetan lapor kan luar di lihat orang kecopetan malah lapor pemadam kebakaran, orang di tabel di kolektor nyamperin pemadam kebakaran, itu semua orang yang ibaratnya apa-apa lapor pemadam kebakaran itu menurut saya itu adalah orang-orang yang satu bodoh, yang kedua adalah orang yang saya nggak tahu bahasa Indonesia yang sopan apa ya, biadab, itu doang. Kenapa? Kita jabarkan dulu pelan-pelan, nanti kamu akan tahu di ending kenapa saya mau angkat biadab. Satu, kita harus tahu fungsi pemadam kebakaran apa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2000 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015. Tujuan pemadam kebakaran: satu, mencegah kebakaran; yang kedua, penanggulangan kebakaran; yang ketiga, rescue atau penyelamatan non kebakaran; yang keempat, investigasi dan pasca kebakaran. Kita bahas yang ininya. Kenapa saya mengatakan itu biadab, orang-orang yang pemadam kebakaran yang bukan fungsinya. Kamu tahu nggak, misalkan dia ada satu contoh, satu video saya lihat, ada toke panggil pemadam kebakaran tolong diambilin, ada cicak panggil pemadam kebakaran. Oke, satu regu ke sana. Seandainya tiba-tiba ada sebuah kejadian kecelakaan atau kebakaran atau apapun, tiba-tiba yang lapor itu nggak dapat tugas pemadam kebakarannya, dan orang yang menjadi korban itu nggak terima dan melaporkan ke PPNS, kena. Emang ada, kan dia lagi nolong orang, itu bukan fungsinya. Jika tercatat ASN mengacu pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2001 tentang disiplin pegawai negeri sipil, damkar itu PNS. Itu sanksinya satu, berupa hukuman ringan sampai hukuman sedang hingga berat. Kalau hukuman kode etiknya itu seperti terhitung di peraturan bupati atau wali kota, dari hukuman dari penurunan pangkat sampai pemberhentian. Nah, lucu dong, lagi ngambil toke, pulang-pulang dapat SK pemecatan gara-gara kamu. Ya situ, ambil toke, orang kesurupan manggil pemadam kebakaran, dan copet dulu damkar kejar. Terus kalau damkar udah dipecat, terus kamu mau ganti kerugian, tiap bulan mau ngasih gaji dia. Terus juga itu kan materialnya tetangga sudah tahu reputasi dia pemadam kebakaran, tiba-tiba dipecat, tidak hormat karena lalai dari tugas, tidak datang, tidak menolong. Apa mau gantiin material berapa? 5 miliar, 100 miliar, 1 triliun? Nggak bisa bos, itu padanya pemecatan doang, ada juga sanksi pidana. Jika kelalaian membahayakan nyawa atau fasilitas umum
pada pasal 118 KUHP pidana, siapa karena kesalahannya atau kelalaiannya membuat kebakaran atau ledakan diancam dengan pidana maksimal 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Intinya penjara. Masalah bahas penjara sama kurungan itu beda. Nanti ada topik sendiri. Udah pulang, udah habis nolongin ambil toke apa nolongin orang kesurupan, ditangkap sama PPNS, masuk sel, terus saya itu dipecat. Makanya apa yang kurang tepat pakai kata biadab? Orang lagi kerja yang bukan fungsinya lu gituin. Terus yang kedua kan gue udah kasih uang terima kasih. Emang mau terima kasih lu bisa kasih gaji tiap bulan kalau di PHK? Terus juga ada lagi ini lagi pasalnya, pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga tentang KUHP yang baru. Jika kelalaian petugas saat melakukan menyebabkan nyawa hilang seseorang penjara maksimal 5 tahun. Ternyata dia nggak nolongin, ada yang korban itu meninggal dunia kan 5 tahun. Terus juga kena sanksi pelayanan publik pasal Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatur bahwa penyelenggara negara yang melakukan penyimpangan atau lalai berat akan memberikan pelayanan kerugian material atau imaterial pada dikenai sanksi administratif pembebasan dari jabatan hingga sanksi pidana. Apa kurang kata biadab? Jadi kalau ada apa-apa udah ada pos masing-masing, kriminal ke polisi. Terus juga kalau pertolongan misalkan ini kan bisa ke rumah sakit atau misalkan cincin dijepit, yang itu banyak tuh saya pernah lihat cincin ke damkar, ke rumah sakit bos, seperti itu. Terus juga selanjutnya kayak orang kesurupan bukan ke ini, bukan ke damkar minta dibacain. Ya mudah-mudahan yang nonton lebih teredukasi dan jadi orang masyarakat yang bijaksana lah, jangan apa-apa damkar seperti itu. Kalau yang lain juga kamu perlakukan tugas lain seperti kamu perlakukan dan damkar juga ingat, damkar tidak pernah minta biaya, tidak pernah, sudah buktikan sendiri. Tapi kan kadang masyarakat itu memberi, kamu juga ada instansi lain juga memberi dengan ikhlas, akan terima dengan senyuman, bukan hanya damkar. Cuma sikap kamu aja yang buat mereka jadi males kayak gitu. Oke, kalau kamu butuh advokat, mediator sama auditor, kamu bisa hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Salam supaya cukup.